Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum Statistika Sains Data akan menjelaskan hasil latihan praktikum SSD modul 8. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Vanessa Olivia Ros, lalu ada Gede Moena, dan saya sendiri ada Lia Aliani. Langsung saja mari kita simak penjelasan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Gede. Adanya dipersilakan. Yang pertama itu kita menjelaskan tentang model nonlinear. Yang pertama itu kita menggunakan 3 library. Yang pertama itu ada library ESLR, kemudian ada library Spline, kemudian terakhir ada library Boot. Intinya kita melakukan pemanggilan dataset, di mana dataset yang kita gunakan adalah dataset gaji. Setelah pemanggilan dataset, kita melakukan regresi polinomial dengan step function. Kodenya seperti berikut. Kita melakukan fit terhadap dataset gaji dengan polinomial. Yang kita ambil itu adalah variabel umur dengan ketentuannya itu sebanyak 4 iterasi. Dapat dilihat sintaks di atas melakukan sebuah fit prediksi dengan mengambil variabel umur pada dataset gaji, di mana variabel umur yang diambil adalah 4. Kemudian menerapkan fungsi polinomial, di mana fungsi tiap kolom adalah kombinasi linear dari variabel umur dengan kemudian variabel umur yang dikuadratkan, variabel umur yang dipangkatkan 3 sampai dengan variabel umur yang kuadratik. Dapat dilihat pada output, estimate-nya itu untuk intercept polinomial berderajat 4 itu 447,0,6. Selanjutnya itu ada standar error. Standar deviasi errornya itu sekitar 0,7 dan T-value-nya itu 153,28. Kemudian ada melakukan fitting terhadap dataset gaji dengan polinomial seperti yang sebelumnya, dengan variabel indikatornya itu variabel umur, kemudian derajatnya itu 4. Terus kita menampilkan coef summary testnya, di mana didapatkan standar deviasinya sebagai berikut. Selanjutnya kita melakukan perhitungan terhadap model yang sudah di-fitting, di mana kita variabel responnya itu adalah gaji, kemudian untuk variabel independennya itu adalah variabel umur, di mana variabel umur itu kita jadikan dia sebagai derajat 4 atau kuadratik. Dapat dilihat intercept-nya itu sekitar minus 1,84 dengan umurnya itu 2,12, dengan untuk 2,12 untuk umur yang dikuadratkan itu minus 5, kemudian yang pangkat 3 6,8, yang kuadratiknya minus 0,3. Selanjutnya kita melakukan pembangunan regresi linear berganda dengan menggunakan fungsi Cebin, di mana kita melakukan pengambilan variabel umur, kemudian melakukan sebuah prediksi menggunakan fit data yang sudah dilakukan sebelumnya. Dapat dilihat sintaks ini tuh digunakan untuk membuat sebuah grid dari variabel umur untuk memprediksi model yang kita dapat gunakan untuk fungsi prediknya, dan juga dapat melakukan pengukuran error terhadap model. Selanjutnya, sintaks di bawah ini merupakan visualisasi dari fit model yang sudah dilakukan sebelumnya. Dapat dilihat pada visualisasi berikut ini merupakan sebaran data dengan polinomial variabel X berderajat 4 atau kuadratik. Dapat dilihat untuk dia itu garisnya ini merupakan garis polinomial berderajat 4, di mana data ketika sebaran datanya ini berada di atas ini, berada di atas garis regresi polinomialnya, maka data tersebut dikatakan bagus.
Selanjutnya kita melakukan prediksi untuk menghasilkan nilai maksimum dari variabel umur. Dapat dilihat untuk nilai maksimumnya berada di sekitaran angka 6,8. Dapat diinterpretasikan juga hasil output yang ini tuh merupakan perbedaan maksimum dalam prediksi kedua model pada titik-titik dalam rentang variabel umur. Perbedaan ini sangat kecil mendekati nol yang menunjukkan bahwa kedua model tersebut memberikan prediksi yang sangat serupa dalam konteks ini. Selanjutnya ini merupakan sebuah fitting dari variabel umur terhadap variabel responnya itu gaji. Di sini dapat dilihat sini ada berderajat 2, 3, 4, dan 5 sampai seterusnya. Selanjutnya ini merupakan hasil dari F1 score-nya nih. Untuk variabel umur yang berderajat 2, 3, 4, dan 5. Pada kode ini juga kita dapat membandingkan model linear, kuadrat, dan kubik, di mana p-value yang mendekati 0 menunjukkan bahwa keduanya tidak memberikan penjelasan yang memadai terhadap data, meskipun model kuadrat memberikan sedikit penjelasan yang lebih akurat. Kemudian ada koefisien Sumeri untuk t-value-nya sebagai berikut, di mana t-value-nya ini didapatkan hasilnya 143,59. Kemudian ada analisis variansnya. Di atas menunjukkan uji hipotesis ANOVA, di mana pada uji membandingkan 3 model dari yang sebelumnya. Selanjutnya ini kita melakukan sebuah plotting umur, di mana gaji ketika gajinya itu dia itu lebih besar dari 250. Dapat dilihat ini merupakan visualisasi ketika kita mengambil variabel umur dengan gajinya di atas 250. Kemudian ada tabel untuk melakukan cut terhadap umur dengan derajat 4. Didapatkan nilainya itu 72. Di sini cut secara otomatis memilih cut point pada usia 33, 49, dan 64,5. Cut point kita sendiri secara langsung menggunakan opsi break, fungsi mengembalikan variabel kategori. Selanjutnya untuk variabel spline atau metode spline akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada bagian spline ini kita melihat bahwa spline regresi dapat disesuaikan dengan membuat matriks fungsi basis yang sesuai, di mana fungsi basis spline ini menghasilkan seluruh matriks fungsi dasar untuk spline dengan kumpulan simpul yang ditentukan. Secara default, spline kubik juga diproduksi dengan melakukan fitting pada dataset gaji dengan umur menggunakan spline regresi sederhana sebagai berikut, di mana hasil visualisasi tersebut menunjukkan sebuah garis kurva melalui titik tengah data mewakili rata-rata atau median gaji pada setiap umur. Garis kurva putus-putus di atas dan bawah garis rata-rata mewakili interval kepercayaan atau rentang gaji di sekitar rata-rata. Lalu selanjutnya kita membuat dimensi dari basis spline yang dibuat untuk variabel umur dengan simpul usianya itu 25, 40, dan 60, di mana hasil outputnya menunjukkan bahwa basis spline memiliki 3000 baris dan 6 kolom. Lalu selanjutnya kita membuat dimensi dari basis spline yang dibuat untuk variabel umur dan dengan menentukan derajat kebebasannya yaitu sebesar 6, di mana hasil outputnya menunjukkan bahwa basis spline memiliki 3000 baris dan 6 kolom juga. Selanjutnya kita menjelajahi lokasi simpul yang digunakan untuk membangun basis spline untuk variabel umur, di mana output tersebut menunjukkan bahwa basis spline menggunakan 3 simpul yang terletak pada umur 33, 42, dan 51. Selanjutnya kita membangun model regresi linear di mana gaji adalah variabel tarikat. Setelah itu kita menggunakan model yang sesuai yaitu fit2 untuk memprediksi gaji. Lalu membuat plot di mana sumbu X
X-nya yaitu umur atau usia, dan sumbu Y-nya itu gaji. Hasil output menunjukkan kurva smoothing spline mengidentifikasi pola dalam data noise, di mana memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan antara usia dan gaji. Lalu selanjutnya pada fit ini, perbedaan antara kedua model ini yaitu pada model pertama kita menentukan derajat kebebasan untuk spline, sedangkan model yang kedua itu kita menggunakan validasi silang atau cross validation untuk secara otomatis memilih derajat kebebasan secara optimal berdasarkan data. Selanjutnya kita mengekstrak derajat kebebasan yang digunakan dalam model smooth spline kedua yang dilengkapi dengan cross validation. Hasil outputnya menunjukkan bahwa smooth spline dengan 6,8 derajat kebebasan adalah yang paling sesuai untuk data ini. Lalu selanjutnya kita membuat plot untuk membandingkan dua model smooth spline yang sesuai dengan hubungan antara gaji dan usia, di mana hasil output menunjukkan derajat kebebasan memiliki dua kurva yang berbeda dengan 16 derajat kebebasan dan dengan 6,6 derajat kebebasan. Titik abu-abu menunjukkan variasi gaji individu pada step usia, di mana bahwa tidak semua individu mengikuti tren yang sama. Lalu selanjutnya, di mana kita telah melakukan regresi linear lokal menggunakan rentang 0,2 dan 0,5, yaitu setiap lingkungan terdiri dari 20% atau 50% dari pengamatan, di mana pada hasil visualisasi tersebut, garis merah yaitu rentang 0,2 lebih sensitif terhadap fluktuasi data, dan garis biru yaitu rentang 0,5 memberikan kurva yang lebih smooth. Selanjutnya pada bagian cross validation akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi sekarang kita akan melakukan cross validation untuk regresi polinomial, di mana kita melakukan cross validation ini untuk mengurangi fitting pada model. Dan cross validation juga kita akan memilih derajat optimal berapa derajat yang optimal pada model polinomial tersebut. Bisa dilihat dari screen kita menggunakan set sheet untuk kita akan melakukan perulangan biar saat dengan nilai delta fungsi NA dan 10 pada variabel gaji menggunakan variabel umur, lalu dapat kita lihat pada plot bahwa derajatnya itu ada di derajat 4, di mana menunjukkan bahwa derajat yang paling optimal pada model polinomial yang dipilih oleh cross validation itu menunjukkan 4. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan fungsi ANOVA yang dilakukan pada tes null hipotesis model M. Seperti pada gambar, kita menggunakan fungsi terhadap variabel gaji dengan variabel umur. Lalu selanjutnya ANOVA ini saat kita lihat pada analisis variance tabelnya menunjukkan bahwa regresi derajat polinomial pada tingkat 2, 3, dan 4 memberikan kesesuaian yang wajar, di mana pada polinomial urutan yang kedua memberikan kesesuaian terbaik untuk data, di mana pada modelnya menunjukkan metode validasi silang dan memberikan kecocokan terhadap derajat polinomial 4. Lalu selanjutnya kita akan
mencari fitting step function, memprediksi menggunakan dua variabel tadi, variabel gaji dan variabel umur, di mana kita menggunakan cross validation untuk memilih berapa atau mana aja jumlah optimal yang baik pada suatu plot regresi polinomial. Lalu selanjutnya merupakan hasil dari visualisasi cross validation, di mana kita mencari kesalahan minimum pada pemotongan K sama dengan 8. Kita bisa lihat ada titik merah di angka 8. Itu menunjukkan bahwa trainingnya itu sama dengan 8. Lalu selanjutnya bisa lihat ke bawah lagi, merupakan hasil dari visualisasi yang memberikan pemahaman bahwa rentang pada bagian model regresi logistik general antara hubungan dari gaji dengan umur itu mengalami pengoptimalan atau lebih signifikan secara umum. Kita bisa tahu bahwa pada dua variabel ini menunjukkan multikolinearitas. Udah, cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Lia sebagai moderator. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.